Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamaludin Najid, dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang menyusui perspektif Al-Quran dan sains. Seperti kita tahu, ASI atau air susu ibu ini merupakan makanan yang hanya bisa diproduksi oleh seorang ibu, seorang wanita. Dan ASI di sini sangat bermanfaat bagi bayi sebagai makanan bayi, karena di situ ASI mengandung gizi-gizi yang memang dibutuhkan oleh bayi untuk ia bertumbuh kembang. Nah, selain banyak manfaat dari ASI itu tadi, praktek menyusui juga ternyata memiliki manfaat yang tak sedikit, manfaatnya itu tak sedikit. Nah, salah satunya adalah dari praktek menyusui itu nanti tercipta hubungan emosional antara si ibu dan juga si buah hati. Maka dari itu banyak sekali anjuran-anjuran, gaungan-gaungan yang ditujukan kepada para ibu untuk menyusui anaknya. Dan ternyata anjuran ini, perintah ini itu telah ada dalam Al-Quran. Allah telah memerintahkan kepada para ibu-ibu, kepada para wanita untuk menyusui anaknya. Nah, salah satunya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudur walidatun biwaladiha, wala mauludu lahu biwaladihi. Wa 'alal warisi mislu dalik, fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Nah, artinya itu, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu itu menderita karena anaknya, dan janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya juga. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Nah, apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, demikian adalah bunyi ayat beserta terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, di sini saya ingin membahas 4 tafsir yang berkenaan dengan ayat ini. Yang pertama adalah tafsir Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil karya Al-Khazin, kemudian tafsir Al-Baidawi, kemudian tafsir fi Zilalil Quran, dan tafsir Al-Azhar karya ulama Indonesia Pak Hamka. Nah, yang pertama ini adalah tafsir Al-Khazin. Di sini Al-Khazin memaksudkan al-walidatu itu sebagai ibu-ibu secara umum. Maksudnya ibu yang diceraikan oleh suaminya ataupun yang tidak diceraikan oleh suaminya. Kenapa seperti itu? Karena ayat sebelumnya adalah ayat yang membahas tentang perceraian. Nah, di sini Al-Khazin menjelaskan bahwa hukum menyusui ini memang ini adalah sebuah perintah, tetapi perintahnya itu tidak bersifat wajib, tetapi sunnah dan lebih disenangi jika dilakukan seperti itu. Nah, kemudian apabila seorang ibu itu mendapati halangan seperti air susunya itu tidak keluar atau karena suatu alasan tertentu, maka diperbolehkan untuk menyusukan anaknya kepada perempuan lain yang tentu dengan memberinya upah seperti itu. Kemudian selanjutnya haulaini kamilaini. Nah, di sini adalah batas penyusuan, tetapi batas ini itu tidak wajib. Jadi bagi Al-Khazin itu tidak apa-apa menyusui kalau memang kurang dari
masa 2 tahun itu, haulaini kamilaini. Karena di situ ada liman aroda ayutimar rodoah. Kalau kamu ingin menyempurnakan maka sempurnakan 2 tahun. Kalau memang tidak berkenan sampai 2 tahun karena ada alasan tertentu dan tidak ada kemudaratan dalam penyapian itu, maka hukumnya tidak apa-apa. Nah, di sini Al-Khazin juga menyebutkan perkataan Ibnu Abbas yang berbunyi begini. Kalau anak itu di dalam kandungan usianya adalah 6 bulan, maka masa menyusuinya adalah 24 bulan atau 2 tahun. Kalau misalkan anaknya itu dalam kandungan 7 bulan, maka masa menyusuinya adalah 23 bulan. Kalau 8 bulan dalam masa kandungan, maka menyusuinya adalah 22 bulan. Kalau 9 bulan dalam masa kandungan, maka masa menyusu anak tersebut adalah 21 bulan. Ini Ibnu Abbas karena tertuju kepada wahamluhu, perkataan Allah wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Masa hamilnya dan masa menyusunya adalah 30 bulan. Seperti itu. Di sini Al-Khazin juga menjelaskan bahwa selain kewajiban ibu untuk menyusui, ada juga kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui atau perempuan lain yang menyusui anaknya itu tadi, berupa pakaian dan juga makanan. Demikian. Kemudian apabila memang keduanya ini antara ayah dan ibu setuju untuk menyapih anaknya kurang dari 2 tahun dan juga setuju untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagi ayah dan ibunya itu tadi. Itu adalah hal yang diperbolehkan setelah melalui musyawarah dan memang dirasa itu terdapat kemaslahatan di keputusan tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tafsir Al-Baidawi yang hampir sama dengan Al-Khazin, yaitu bahwa ibu-ibu yang dimaksud al-walidatu di sini adalah ibu secara umum, yaitu ibu yang dicerai maupun yang tidak dicerai. Dan menyusui di sini sifatnya adalah hukumnya adalah tidak wajib, sunnah seperti itu. Tetapi bisa menjadi wajib apabila seorang anaknya ini tadi, bayinya ini tadi tidak bisa menyusu kecuali kepada ibunya itu sendiri, atau ibunya tadi tidak memiliki biaya untuk menyusukan anaknya kepada perempuan lain, seperti itu. Nah, terkait haulaini kamilaini di Al-Baidawi, 2 tahun ini adalah waktu pilihan. Waktu pilihan untuk menyempurnakan masa penyusuan. Jadi kalau seorang ibu ingin menyusui anaknya secara sempurna, maka pilihannya adalah 2 tahun itu tadi. Jadi lebih dari 2 tahun itu adalah hal yang tidak baik, tidak diperbolehkan. Tetapi apabila kurang dari 2 tahun itu hal yang diperbolehkan kalau menurut Al-Baidawi seperti itu. Dan selanjutnya terkait menyapih, boleh ya, menyapih sebelum 2 tahun itu boleh di Al-Baidawi. Dan termasuk juga ini, menyusukan anak kepada perempuan lain itu tadi juga diperbolehkan menurut Al-Baidawi. Dan di sini Al-Baidawi juga menyebutkan bahwa selain ibu yang memiliki kewajiban menyusui anaknya, ayah juga memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusuinya itu tadi. Dan apabila si ayah ini tadi meninggal, maka yang menggantinya untuk bertanggung jawab kepada anak dan istrinya ini tadi adalah ahli waris dari ayah itu tadi, apabila sang ayah ini meninggal, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tafsir fi zilalil Quran. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari kedua tafsir sebelumnya. Di sini Sayyid Qutb mengatakan bahwa wal walidatu di sini khusus kepada para ibu-ibu yang diceraikan, kepada ibu-ibu yang diceraikan oleh suaminya, dan hukum menyusui di sini adalah wajib kalau menurut Sayyid Qutb. Kenapa? Karena Allah itu pasti sudah mengetahui bahwa kenapa disebutkan 2 tahun? Karena Allah mengetahui bahwa masa 2 tahun ini itu adalah masa emas pertumbuhan seorang anak, masa emas bagi tumbuh kembang bayi, seperti itu. Apalagi didukung dengan beberapa penemuan masa kini
kalau ASI itu baik dan 2 tahun masa-masa itu adalah masa-masa tumbuh kembang bayi seperti itu. Jadi di sini Said Qutb mengatakan bahwa menyusui selama 2 tahun itu adalah wajib seperti itu. Nah, kemudian mengenai menyusukan kepada perempuan lain, di sini juga tidak dipermasalahkan oleh Said Qutb. Jadi tidak apa-apa kalau memang dirasa itu yang terbaik atas permusyawarahan antara ayah dan ibunya. Karena di sini Said Qutb menjelaskan bahwa pengasuhan anak itu adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Jadi keputusan juga ada di kedua orang tuanya. Kalau memang ingin menyusui anaknya sendiri, maka silahkan. Kalau ingin menyusukan kepada perempuan lain juga tidak masalah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tafsir Al-Azhar. Di sini Hamka mengatakan bahwa memang sebagian mufasir itu menganggap al-walidatu atau mengartikan al-walidatu ini adalah istri-istri yang dicerai, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa itu adalah umum gitu. Jadi baik istri yang dicerai maupun yang tidak dicerai. Dan di sini adalah masa menyusunya itu adalah 2 tahun. Tetapi kalau kurang dari itu tidak apa-apa, karena di situ adalah pilihan. Masa 2 tahun itu adalah pilihan bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Nah, di sini Hamka ini memberi sedikit cerita dalam tafsirnya, yaitu tentang Imam Haromain. Imam Haromain ini adalah seorang guru besar, guru dari salah satu ulama kita, Al-Ghazali, yang mana ibunya ini adalah dulunya seorang budak tetapi sangat soleha, dan ketika melahirkan Imam Al-Haromain ini, maka ayah Imam Al-Haromain ingin menyusukan anaknya ini hanya kepada istrinya itu saja, jadi tidak boleh disusukan kepada yang lain. Nah, suatu kali ibunya Imam Al-Haromain ini sakit, dan Imam Al-Haromain ini menangis karena dia itu merasa kelaparan, hingga akhirnya tetangganya datang masuk dan menyusui Imam Al-Haromain seperti itu. Nah, saat ayahnya Imam Al-Haromain ini tahu, mukanya itu langsung agak sedikit berubah ya raut wajahnya, dan tetangganya ini merasa tidak enak dan akhirnya mengundurkan diri. Setelah tetangganya ini mengundurkan diri, akhirnya ayah Imam Al-Haromain ini tadi merogok mulutnya Imam Al-Haromain sampai Imam Al-Haromain ini itu memuntahkan susu yang tadi diminum dari tetangganya itu tadi. Nah, saat besar Imam Al-Haromain ini berhasil menjadi seorang guru di madrasah-madrasah Naisabur, dan kerap kali dia itu terkadang, bukan kerap kali ya, tetapi pernah marah. Kalau dia marah itu, setelah sadar dari kemarahannya, Imam Al-Haromain ini akan mengatakan bahwa mungkin ini adalah akibat dari sisa susu yang belum sempat saya muntahkan itu tadi. Dan karena Hamka ini lebih modern dari 3 mufasir sebelumnya, maka di sini Hamka juga menyantumkan dalam tafsirnya terkait fenomena berkurangnya ibu-ibu yang menyusui anaknya, seperti di negara Indonesia, Filipina. Padahal telah banyak penelitian yang mengatakan bahwa ASI itu memiliki peran penting dalam tumbuh kembang seorang anak seperti itu. Nah, untuk terkait kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya, kemudian terkait masa menyapi sebelum 2 tahun, dan juga menyusukan anak kepada perempuan lain, Hamka ini hampir sama dengan mufasir-mufasir sebelumnya. Nah, sekarang kita menginjak kepada menyusui perspektif sains. Nah, di sini terkait fenomena menyusui di negara-negara modern saat terjadi Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Di sini itu di negara-negara barat itu proses menyusui anak itu semakin berkurang karena
banyak perempuan-perempuan yang lebih fokus untuk membantu peperangan itu, entah menyiapkan makanan, pokoknya banyak wanita yang keluar rumah saat itu, sehingga mereka tidak terlalu mengedepankan urusan menyusui anak. Tetapi setelah masa-masa itu tadi karena berparah dengan itu juga ya, industri-industri susu formula yang saat itu sedang naik daun istilahnya, sehingga semakin mengesampingkan menyusui anak, pemberian ASI kepada anak. Namun di dekade 80-an, 1980-an itu sudah lengser ya. Sudah lengser, digantikan dengan fenomena pemberian ASI lagi. Jadi tradisi memberi ASI kepada anak itu mulai digencarkan lagi. Nah, sedangkan di negara-negara berkembang itu ASI itu tetap menjadi makanan utama bagi bayi, tetapi di era 80-an itu malah justru fenomena memberikan susu formula kepada anak itu semakin gencar, dan proses pemberian ASI dari ibu ke anak itu semakin berkurang. Karena di sini industri-industri yang tadinya di negara industri susu formula yang tadinya menjadi raksasa di negara barat itu berpindah ke negara-negara berkembang. Nah, ini juga merupakan dampak dari westernisasi, kemudian pendidikan bagi perempuan, dan juga aktivitas perempuan yang bekerja di luar rumah, sehingga banyak dari mereka yang tidak mengedepankan masalah menyusui kepada anak itu tadi. Nah, tetapi kalau masa sekarang itu dikatakan bahwa kesadaran itu sudah mulai muncul lagi. Jadi rumah sakit itu tidak lagi menyangoni, kalau sebelumnya itu ya banyak rumah sakit yang menyangoni ibu yang selesai bersalin di rumah sakitnya tadi dengan susu formula. Nah, sekarang itu sudah tidak, karena mereka sudah mulai sadar bahwa betapa pentingnya ASI bagi tumbuh kembang si bayi itu tadi. Kemudian manfaat dan keunggulan ASI itu sendiri adalah antara lain diproduksi dengan sesuai kebutuhan. Jadi diproduksi sesuai dengan kebutuhan si bayi itu tadi, kemudian lebih mudah dicerna karena memang ASI ini proteinnya lebih sedikit dari susu sapi, kemudian sangat aman untuk bayi karena memang tidak terkontaminasi dengan kemasannya, dotnya, dan lain sebagainya, karena langsung ini ya dari ibunya itu tadi. Kemudian baik untuk sistem pencernaan bayi, ya baik karena memang tadi sudah dikatakan bahwa lebih mudah dicerna, jadi bayinya itu tidak mudah mengalami diare seperti itu. Kemudian mendukung pertumbuhan otak, karena di sini ASI dikatakan memiliki kandungan DHA atau asam lemak pembangun otak. Kemudian mencegah alergi dan infeksi, dan juga secara ekonomis lebih menghemat ya, karena tidak perlu beli susu formula itu tadi, karena langsung didapatkan dari ibunya itu tadi. Sedangkan manfaat dari menyusui itu tadi kan manfaat dari ASI, kemudian manfaat dari menyusuinya itu sendiri tadi dapat mengoptimalkan perkembangan mulut bayi, karena tenaga yang dibutuhkan untuk menyusu dari ibu langsung dan dari dot itu lebih banyak kepada ibu langsung, sehingga di situ mulutnya itu akan terlatih dan mengoptimalkan perkembangan gigi dan gusinya itu tadi. Kemudian banyak manfaat psikologisnya juga, karena di suatu penelitian itu mengatakan bahwa anak yang mendapatkan ASI dari ibunya itu lebih sedikit yang nanti besarnya itu melakukan tindakan-tindakan penyimpangan daripada anak-anak yang tidak mendapatkan ASI. Nah, kemudian yang seperti saya katakan di awal bahwa dari proses menyusui itu tadi nanti terjadi hubungan emosional antara ibu dan anak. Jadi proses menyusui itu adalah waktu quality time antara ibu dan anak. Kemudian manfaat menyusui untuk ibu itu sendiri antara lain adalah praktis ya dan steril.
Kemudian proses penyusuan ini bisa mempercepat kembalinya rahim ibu yang tadinya melebar saat melahirkan, lebih cepat untuk kembali. Dan juga dikatakan bahwa dengan menyusui itu lebih mudah mengembalikan postur tubuh ibu sebelum hamil dan melahirkan, kembali kepada postur tubuh yang sebelum hamil dan melahirkan. Selain itu, tentu juga lebih hemat untuk pengeluaran ibu dan ayahnya. Nah, demikian adalah penjelasan terkait dengan menyusui perspektif Al-Quran dan sains. Jadi dari manfaat-manfaat ASI dan proses menyusui itu tadi kita ketahui bahwa ya benar Al-Quran menganjurkan ibu untuk menyusui anaknya secara langsung karena memang di situ banyak manfaat yang bisa diambil baik untuk ibu dan juga untuk anak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.